Kalau dari Partai Umat melihat penyelenggaraan pemilu 2024 bagaimana? Ya, nah ini salah satu pertanyaan yang saya tunggu. Kenapa? Karena dalam momen ini kita ingin propose lah ya, ingin mengusulkan ya. Pertama sebagai anak bangsa yang tentu pedulilah dengan bagaimana bangsa ini melangkah ke depan. Nah, satu yang disoroti adalah mekanismenya. Kalau mekanismenya masih seperti yang kita lakukan dari pemilu 13 pemilu yang lalu ya 13 kali ya, itu di mana kita menggunakan hak suara kita itu datang ke TPS, ke bilik suara ya, kemudian ada penyelenggara, dilakukan secara offline, ada pengawas dan seterusnya. Maka dengan Indonesia negara kepulauan, Indonesia yang populasi DPT pemilihnya ya 192 juta ke atas ya, itu pasti akan memakan biaya tinggi. Nah, ini menjadi concern, biaya tinggi ya. Padahal pemilu itu adalah satu pintu ya, di mana kita kemudian ingin membuka dan berharap untuk melahirkan demokrasi yang sehat dan menyehatkan dimensi-dimensi kehidupan berbangsa bernegara yang lainnya. Dimensi itu artinya tegaknya keadilan ekonomi, keadilan pendidikan dan seterusnya. Itu tujuan dari pemilu, ya kan? Nah, tapi di satu sisi, anggaran pemilu 2024 itu kemarin diajukan 110 triliun. 76 triliun untuk KPU, 33 triliun untuk pengawasan oleh Bawaslu. Ini kan luar biasa. 25 kali lipat dari pemilu 2004, 4 kali lipat dari pemilu 2019. Sangat-sangat besar gitu. Karena ya memang mau tidak mau caranya masih seperti itu. Dan dari postur tersebut ya 76 triliun ya kalau KPU ya, itu 54% atau 46 triliun dipakai untuk honor badan ad hoc ya, honor badan ad hoc. Jadi honor SDM yang ad hoc. Kemudian 16 triliun dipakai untuk material kertas, tinta dan seterusnya, karena nyoblos masih pakai kertas dan seterusnya. Coba ditambah berapa tuh? 46 tambah 16 ya. Kemudian Bawaslu 33 triliun pengawasan dan seterusnya. Nah, ini saya ingin dalam kesempatan sore ini mungkin melempar satu alternatif ya. Barangkali sudah pernah kita dengar, yaitu tentang alternatif e-voting ya. Sebenarnya ini konsep lama, e-voting ya. Tapi beberapa tahun terakhir ini ada konsep blockchain ya. Blockchain ya. Jadi saya kebetulan S1 hingga S3-nya di bidang IT. Jadi ini bagian dari domain keilmuan saya gitu. Nah, blockchain ini ya berbeda dengan sistem konvensional. Kalau sekarang sistem konvensional IT itu rata-rata centralized, terpusat dalam satu pusat data. Contohnya aplikasi yang kita gunakan sekarang, ya, aplikasi apapun lah ya, itu kalau kita gunakan fiturnya, ya, kita klik begitu, maka dia akan meminta ya request sesuatu dari satu pusat data. Pusat data tersebut kemudian membalas requestnya dan kita, umpamanya tadi klik tentang ojek online dan segala macam, kita akan mendapatkan request kita dan seterusnya. Itu centralized, terpusat gitu. Nah, itu kalau kita gunakan e-voting berbasis data yang pusat atau sistem yang centralized seperti itu, terpusat, itu memang berbahaya. Karena kalau ada hacker masuk ke pusat data tersebut, wassalam, pemilu bisa suaranya diintervensi, dirubah ya. Umpamanya Mbak Ufli jadi caleg, kemudian awalnya suaranya 10.000, jadi umpamanya kalau 100.000 ya alhamdulillah, tapi kalau jadi 1.000 kan jadi berbahaya, contohnya dan seterusnya. Tapi kalau blockchain tidak, namanya blockchain. Jadi datanya decentralized, yang membedakan ada didistribusikan. Yang tadinya satu kotak data saja, pusat ya, itu dibuat menjadi blok-blok, node-node yang banyak sekali. Jadi dia terdistribusi dan kemudian ini saling terhubung, satu pusat data ke data yang lain. Dan sifatnya adalah append only. Append only itu maksudnya kita tidak bisa menghapus data. Blockchain itu tidak bisa menghapus data. Bisanya hanya add data, memasukkan data. Jadi tidak mungkin menghapus. Disitulah itu kenapa disebut immutable. Blockchain itu aman karena tidak mungkin diubah. Data voting yang masuk tidak mungkin diubah. Immutable ya. Jadi datanya itu banyak kopinya dalam blok blockchain tadi ya, terdistribusi. Dan kemudian kalau ingin melakukan penambahan data, kalau pengurangan nggak mungkin ya, penambahan data, maka harus ada konsensus digital. Ini saya tambahkan digital ya, konsensus. Artinya harus sepakat seluruh node ini menambahkan, seluruh sepakat, oke,
baru data vote bisa masuk. Artinya yang ingin saya sampaikan, pertama, kalau e-voting berbasis blockchain bisa kita selenggarakan di negeri ini, maka kita bisa menghapuskan seluruh 46 triliun kebutuhan kita untuk badan ad hoc di KPU. 46 ya, kita catat 46 triliun. Kita ambil. Sekarang 16 triliun untuk kertas-kertas tadi, kertas coblos, tinta, segala macam, map, ya, kertas daftar caleg dan segala macam, itu kertas 16 triliun. Sekarang karena kita nanti berbasis e-voting nanti bisa yang saya bayangkan ya, itu adalah dengan smartphone, dengan kita masuk ke aplikasi milih dan klik gitu ya, cukup dari rumah dan seterusnya. Itu maka tidak ada lagi biaya untuk cetak kertas dan seterusnya. 46 tambah 16 triliun. Ya, artinya itu sudah 80% dari 76 triliun anggaran KPU. Minimal, belum lagi kita bahas anggaran belasan triliun yang untuk bangun-bangun renovasi gedung-gedung KPU itu, yang mungkin belum perlu dan seterusnya. Nah, sama dengan persentase yang sama, Bawaslu juga yang sifatnya aktivitasnya pengawasan hampir-hampir tidak perlu banyak lagi gitu. Ya. Karena yang diawasi sekarang sistem, beda caranya, tidak perlu manusia sebanyak itu, tidak perlu cara-cara yang manual seperti itu. Jadi 33 triliun, ambil saja kira-kira 80%-nya juga, ya, insya Allah itu saya cukup yakin di situ ya. Itu ini subject to discuss, untuk kita diskusikan lebih jauh lagi, tapi kira-kira 26 triliun lah. 26 tambah 46 tambah 16. Ada 88 triliun paling tidak bisa kita alokasikan untuk hal yang lebih prioritas, ya, sembari menyelenggarakan pemilu yang justru lebih aman. Jadi e-voting berbasis blockchain insya Allah lebih aman. Coba isu pemilu yang lalu-lalu apa? Suara dicolong. Justru ini insya Allah tidak ada. Yang lebih lanjutnya untuk di forum lain ya, gitu ya. Tapi ini secara umum. Justru isu-isu keamanan, ya, isu-isu dicolong suaranya, kemudian perjalanan suara dari mana, dari kecamatan, dari segala macam, ya. Sampai ke pusat. Belum lagi KPPS yang meninggal berapa, itu kan tidak ada lagi insya Allah. Ya, kita juga menyelamatkan banyak nyawa manusia gitu. Jadi itu tidak ada. Sekarang kita punya 88 triliun, at least paling tidak untuk dimanfaatkan lebih prioritas yang lain. Nah, kalau tadi saya sampaikan kita sedikit membahas masalah pendidikan, belum lagi masalah ekonomi. Kalau pendidikan saja tadi 90% anak muda Indonesia tidak dapat kesempatan kuliah. 90% dari 126,5 juta. Bayangkan kalau ini simulasi enteng-entengan. 88 triliun tadi, kalau kita ambil setengahnya, 44 triliun untuk bangun kampus dan 44 triliun untuk kasih beasiswa 100% anak-anak tersebut kuliah S1 dari semester 1 hingga lulus, ya. Itu kalau hitungannya enteng-entengan ya ini bisa berbagai macam alternatif hitungan lah. Kalau kita bangun satu kampusnya 100 miliar, ya tadi saya tanya, itu 100 miliar sudah megah, sudah bagus, mungkin ada kolam renangnya gitu. 100 miliar loh, iya. Satu kampus 100 miliar. Ingat di kampus di Indonesia ini 4 ribuan, ya. Negeri 200-an, sisanya swasta. Dan mungkin banyak terpusat di Jawa. Sekarang kita bayangkan provinsi di luar Jawa, berarti ada 28 kan, gitu. Di luar 6 yang di Jawa itu. Kita bayangkan 44 triliun untuk bangun kampus dapat berapa? Kalau satu kampus 100 miliar, kita bisa dapat 440 kampus. 440 kampus. 440 kampus di 28 provinsi dibagi, sehingga setiap provinsi kira-kira 15 kampus baru. Ya, bayang. Setiap provinsi di luar Jawa loh, kok kita di Jawa udah sangat banyak. Sekarang beasiswa, 44 triliun beasiswa full dari hari pertama masuk kuliah sampai lulus. Itu kalau S1 asumsi 100 juta, asumsi ya, asumsi saya tadi lihat datanya plus minus lah. Itu 100 juta, maka dengan 44 triliun kita bisa menguliahkan 440.000 anak muda Indonesia. Nyicil yang 90% nggak kuliah tadi. Sembari kita tetap membangun demokrasi yang sehat lewat pemilu justru lebih aman, tidak ada colong-colongan, tidak ada yang kecapean kemudian meninggal dan seterusnya. Jadi ini usulan saya. Usulan sangat ikhlas sebagai anak bangsa, tidak mencari apa-apa gitu ya. Kemarin ide ini juga kita lempar ketika silaturahim ke IJMI pusat, ya. Insya Allah disambut baik. Ya, request kita adalah mengartikulasikan gagasan ini, dibahas di forum mana-mana. Sebelum juga anggaran ini kan belum diketok nih, kalau tidak salah ya. Nah, sesungguhnya bagi KPU hampir tidak ada yang perlu dirubah kecuali mengurangi pos-pos tadi. Artinya pos-pos aktivitas, ya, itu semua bisa dari manual didigitalkan. Ya, TPS itu bayangkan TPS menjadi TPS digital. Semuanya ada dalam dunia digital yang kita bangun dalam
platform blockchain. Ya tentu yang berkurang adalah SDM yang tadi tidak perlu. Tapi satu sisi kita membangun negeri ini, perhatikan tadi. Jaringan internet, no worries ya. Jadi isunya jaringan internet bagaimana kalau kita pakai mobile phone. Nah, dari 83.000 desa di Indonesia, itu ternyata yang belum masuk 4G itu 12.000 desa. Ya, 12.000. Kabar baiknya, pemerintah dari tahun 2020 itu ada satu program. Programnya selama 2 tahun, sampai 2022, program mem-4G-kan 12.000 desa. Itu sudah gayung bersambut. Jadi saya pikir kita tunggu apa lagi? Kalau ada alternatif ini, kenapa kita tidak habiskan duduk segenap anak bangsa dengan keahlian bidang IT, keahlian bidang hukum, keahlian bidang perencanaan dan seterusnya. Ayo kita jajaki ini. Kita bisa selamatkan yang menggunakan lebih bijak ya, sangat bijak 88 triliun tadi, yang menguliahkan 440.000 anak, membangun 440 kampus, itu 100 miliar loh, kampus mewah ya, insya Allah ya. Kalau kampusnya 50 miliaran, itu berarti 880 kampus dan seterusnya. Jadi ini sebuah ide dan sebuah ajakan, ayo kita gaungkan ide ini gitu ya. Mudah-mudahan dari KPU mendengar gagasannya Pak Ridho ya. Tidak hanya KPU ya, tidak hanya KPU ya. Kuncinya selain KPU juga pemerintah dan DPR. Ya, kuncinya. Iya. Nah, tentunya ini kan yang selalu menjadi pertanyaan, bisa tidak melakukannya dan kapan ini, Pak? Kita, menurut saya ya, ini tidak terlalu ambisius. Kalau kita mewacanakan 2024, kita masih cukup waktu. Masih bisa? Sangat. Ini 2022. Menurut saya, membangun sistem ini, kalau kerjanya seperti semangat kita di DPP Partai Umat ya, yang siang malam itu ya, siang malam ini bukan siang ini ya, ada waktu istirahat lah tentu ya. Cuman itu saya pikir setahun insya Allah itu kelihatan lah, bukan 2 minggu ya, 2 minggu nggak masuk akal ya, setahun ya. Yang lebih penting adalah menyiapkan literasi digital warga-warga sebagian masyarakat Indonesia yang belum mungkin merata seperti di masyarakat perkotaan. Literasi digital itu yang memakai app dan seterusnya, nanti bagaimana menggunakan ini dan seterusnya. Itu kan kalau kita adakan pendidikan pada level RT RW ya, secara terorganisir sangat memungkinkan gitu. Jadi sekarang pertanyaannya bukan mungkinkah, mau tidak gitu. Ya, bangsa ini gitu. Kita ya. Saya nggak menyebut Anda ini atau pihak lain, tapi kita mau tidak gitu. Ya gitu. Berarti mungkin ya, mungkin terjadi. Kalau mungkin iya, sekarang pertanyaannya adalah mau tidak gitu. Tapi kalau dilihat dari sistem ini kan, e-voting kan memang juga sudah lama bergulir ya. E-voting berbasis blockchain belum? Oh belum. Ya. Masih ada yang e-voting yang biasa. Beberapa negara memang pernah seperti Jerman pakai, kemudian kembali ke konvensional karena tidak siap dengan yang e-voting yang biasa ya. Tapi sekarang yang perlu kita jajaki adalah e-voting berbasis blockchain ya. Nah tapi sudah disosialisasikan belum ini gagasannya dari Pak Ridho mungkin ke berbagai belum ya? Belum ya, dalam ini baru kesempatan kedua ya kita sampaikan ya, harapannya ini masyarakat mendengar juga sambil perjalanan pulang ini ya, mungkin beberapa ada yang punya forum-forum, kita bisa, yang penting ini harus dilanjutkan ya bukan dalam sebulan, dalam sesegera mungkin kita lanjutkan diskusi ini dalam diskusi grup-grup yang konstruktif ya, yang mengarah ke small step yang konkret lah, jangan hanya diskusi-diskusi saja gitu. Jadi ini harapannya masyarakat banyak mendengar, kemudian bisa ya mengamplifikasi ide-ide ya. Baik. Nah tentunya kalau kita lihat 2 tahun menurut Pak Ridho bisa ya? 2022 bisa insya Allah. Kan kita ada 2 tahun efektifnya lah kira-kira. 2 tahun. Nah, tentunya kalaupun diterapkan, nah bagaimana untuk pelatihannya, membangun mindset mereka agar bisa terbuka dari konvensional ya? Kita masih ada waktu nggak? Masih ada waktu. Tadi bagian dari literasi digital. Kalau kita mulai bulan depan atau dalam waktu dekat, terutama Indonesia mungkin bagian timur atau Indonesia yang pedesaan segala macam, kita buat standar pendidikannya, literasi digitalnya, terutama untuk menggunakan app tersebut dan seterusnya. Saya pikir itu kan hal yang mungkin butuh waktu, kalau hari mungkin puluhan hari, 30 hari kalau intens ya, dan seterusnya. Apalagi era digital sekarang memungkinkan kita untuk mengulangi materi ya, dengan video ya, dengan materi-materi slide dan seterusnya. Saya yakin seharusnya ini dorongan kita bisa memprioritaskan 88 triliun ini lebih
menjadi semangat kita. Ini minimal loh ya, insya Allah minimal ya. Belum kalau kita berbicara angka renovasi tadi diambil sebagian besar, mungkin 100 kita ini. Ya, mungkin 100 kok bisa ke arah sana nampaknya. Iya, baik. Tentunya lebih cepat, akurat, tentunya lebih hemat ya. Biasanya kan kalau melihat mendengar angka 110 triliun bisa apa? Kayaknya terlalu besar begitu ya bagi masyarakat ya. Iya, kalau saya yang pertama itu terlalu kaget ya. Pertama ya jumlahnya besar, kedua kan kita tuh tujuan pemilu itu apa? Demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat dan menyehatkan. Yang menyehatkan itu menyehatkan keadilan ekonomi, menumbuhkan ekonomi, keadilan pendidikan dan seterusnya. Tapi di satu sisi paradoks. Kalau tujuannya ke sana, biayanya sendiri membuat kita bangkrut tanda kutip ya. Atau seakan-akan tidak melihat data bahwa 90% tidak kuliah ya, ekonomi kita dan seterusnya. Ya. Lebih baik dialokasikan ke yang lain ya. Persis ya.